Erik ten Hag punya pendekatan yang unik sebagai manajer Manchester United. Erik ten Hag mendepak atau mencadangkan para pemain yang sebelumnya justru dipuji setinggi langit. Erik ten Hag dinilai membawa progres yang positif bersama United pada musim 2023 lalu. Selain mampu memberikan gelar Carabao Cup, ten Hag dianggap telah membawa setan merah ke arah kemajuan yang tepat. Ten Hag membawa pemain yang memberikan kontribusi besar. Casemiro dan Lisandro Martinez tampil sangat bagus. Anthony memberi opsi di lini depan, walau belum konsisten, sedangkan Marcus Rashford dibimbing menuju performa yang bagus. Namun, ada 3 pemain yang merasakan kejamnya pendekatan Erik ten Hag sebagai manajer. Ketiganya dipuji setinggi langit, lalu ditempatkan di bangku cadangan hingga dilepas. Ketiga pemain itu adalah Cristiano Ronaldo, David De Gea dan Harry Maguire. Ada banyak keraguan terkait masa depan Ronaldo ketika Erik ten Hag datang ke Old Trafford. Namun, ten Hag secara tegas mengatakan bahwa Ronaldo bakal memainkan peran penting bagi Manchester United. Hubungan ten Hag dan Ronaldo dengan relatif cepat memburuk. Ronaldo lebih sering didudukkan di bangku cadangan, ngambek, dan pergi meninggalkan Manchester United dengan situasi yang sangat buruk. Situasi yang dihadapi Harry Maguire berbeda dengan Ronaldo dan David De Gea. Sebab, Maguire masih bertahan di Manchester United, walau sangat mungkin akan dilepas pada musim panas 2023 ini. Pada awal kedatangannya, ten Hag memberi pujian yang tinggi untuk Maguire. Pria asal Belanda itu memastikan Maguire akan tetap menjadi kapten United. Usaha Manchester United menggait Rasmus Højlund di bursa transfer musim panas 2023 terus berlanjut, dengan Amad Diallo kini menjadi tumbal. Manchester United mengincar beberapa pemain, seperti Harry Kane yang coba didatangkan dari Tottenham Hotspur. Namun demikian, usaha Manchester United menggait Harry Kane sepertinya sia-sia usai Tottenham Hotspur dikabarkan menarik diri dari negosiasi. Manchester United sangat tertarik untuk mendatangkan Højlund ke Liga Inggris, mengingat pemain yang satu ini merupakan sosok potensial. Sejak dimainkan oleh Atalanta di Liga Italia musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Højlund mampu menjadi andalan di lini depan. Bahkan, Højlund juga diminati beberapa klub, seperti Napoli dan Juventus, meskipun sang penyerang kerap kali menyebut akan hengkang ke Manchester United. Kabarnya, Manchester United diisukan tak bisa memenuhi harga Rasmus Højlund dan disebut akan memberikan pemain sebagai tumbal. Atalanta sendiri mematok harga Rasmus Højlund di angka 85 juta pound atau jauh di atas nilai pasar sang pemain yang ada di angka 30 juta pound. Untuk menambah kompensasi, Atalanta dikabarkan meminta satu pemain di bursa transfer musim panas 2023. Amad Diallo merupakan pemain yang dikabarkan akan diambil Atalanta dari Manchester United. Pemain yang satu ini merupakan salah satu penampil impresif kala dipinjamkan Manchester United ke Sunderland di musim 2023. Sunderland sendiri mampu masuk ke playoff divisi Championship, sebelum kemudian dikalahkan oleh Luton Town. Karir Amad Diallo sendiri kemudian semakin moncer, selepas cukup lama masuk sebagai pemain akademi Manchester United. Hanya saja, Manchester United tentu akan mempertimbangkan hengkangnya Amad Diallo ke Atalanta untuk mendatangkan Rasmus Højlund di bursa transfer musim panas 2023. Manajer Manchester United Erik ten Hag belum puas meski sudah mendapat tambahan satu amunisi di lini tengah untuk menghadapi musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Manchester United berencana menambah satu gelandang lagi setelah mendapatkan Mason Mount dari Chelsea. Seperti diketahui, Manchester United baru menyelesaikan transfer Mount pada pertengahan pekan ini. Pemuda Inggris itu memakan biaya mencapai 55 juta pound sterling yang dapat melonjak menjadi 60 juta pound sterling tergantung performanya di masa depan. Setelah Mason Mount beres, ten Hag masih menginginkan kehadiran satu gelandang bertahan. Erik ten Hag merasa perlu ada pelapis bagi Casemiro. Musim lalu performa Manchester United merosot drastis jika Casemiro tidak bisa dimainkan. Belajar dari pengalaman tersebut, ten Hag ingin memiliki skuad yang seimbang. Apalagi musim depan Manchester United akan bermain di Liga Champions lagi setelah finish di posisi 3 klasemen akhir Liga Inggris musim tahun 2023 sampai tahun 2024. The Sun melaporkan salah satu gelandang bertahan yang dipertimbangkan ten Hag adalah pemain Arsenal Thomas Partey.
kebetulan Arsenal memang ingin melepas pemain 30 tahun itu setelah hampir pasti mendapatkan Declan Rice dari West Ham United. Thomas Partey akan dijual Arsenal begitu Declan Rice resmi bergabung. Arsenal butuh menyeimbangkan neraca keuangan klub dengan menjual Thomas Partey karena untuk mendapatkan Declan Rice harus mengeluarkan biaya sangat besar, mencapai 120 juta pound sterling. Manajer Arsenal Mikel Arteta sudah tak membutuhkan Thomas Partey lagi dengan adanya Declan Rice. Untuk mendapatkan Thomas Partey, Manchester United harus bersaing dengan klub raksasa Italia Juventus yang sudah lebih dulu melirik ex-pemain Atletico Madrid tersebut. Biaya transfer Thomas Partey diperkirakan mencapai 30 juta pound sterling. Legenda Manchester United, Dwight Yorke turut mengomentari situasi David De Gea. Ia menilai setan merah harus menimbang ulang rencana mereka untuk menyingkirkan sang kiper di musim panas ini. De Gea sudah 12 tahun membela Manchester United. Selama periode itu, ia menjadi sosok yang bisa diandalkan di bawah mistar gawang setan merah. Namun De Gea saat ini sudah tidak berstatus pemain Manchester United. Kontraknya belum diperpanjang manajemen Manchester United karena dikabarkan ingin mencari kiper yang lebih modern. Yorke menilai Manchester United tidak boleh gegabah untuk urusan De Gea ini. Manchester United harus berhati-hati dengan apa yang mereka inginkan, buka Yorke kepada Boyle Sports. Yorke mengakui bahwa De Gea memang beberapa kali membuat kesalahan yang cukup fatal di Manchester United. Namun ia menilai sang kiper masih bisa jadi kiper yang bisa diandalkan setan merah. De Gea tidak akan memenangkan sarung tangan emas jika ia bukan seorang penjaga gawang yang bagus. Saya tahu dia membuat sejumlah kesalahan, dan beberapa kesalahannya itu terjadi di periode yang krusial. Namun siapa sih yang tidak pernah membuat kesalahan, sambung Yorke. Menurut saya, kiper-kiper yang diincar Manchester United tidak ada yang bagusnya mendekati De Gea, jadi mereka harus berhati-hati dengan langkah yang akan mereka ambil. Pada kesempatan yang sama Yorke mengkritik manajemen Manchester United yang membiarkan kontrak De Gea kadaluarsa. Ia menilai sang kiper tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Jujur, Manchester United menangani situasi David De Gea dengan tidak hormat. Namun mereka memang berhak melakukan itu, lanjut Yorke. Andai resmi berseragam Manchester United di bursa transfer Liga Inggris 2023 ini, kiper Andre Onana bakal pecahkan sejumlah rekor dalam sejarah klub setan merah. Fabrizio Romano menyebut bahwa kiper 27 tahun tersebut bakal segera bergabung ke Manchester United. Manchester United hanya selangkah lagi untuk mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan dan kesepakatan segera selesai, tulis Romano. Pembicaraan sudah berlangsung dalam sepekan belakangan dan semua hal sangat penting dalam negosiasi ini, sehingga Manchester United semakin dekat dengan kiper baru mereka. Untuk menyelesaikan transfer Andre Onana, Manchester United perlu melancarkan tawaran resmi dan kesepakatan resmi tercapai dengan Inter Milan, imbuh Romano. Pasalnya, Manchester United segera berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani beberapa laga pramusim. Andai resmi hengkang ke Manchester United, sejumlah rekor pun bakal dipecahkan Andre Onana dalam sejarah klub. Rekor pertama yang bakal dipecahkan Andre Onana adalah status kiper termahal sepanjang sejarah berdirinya Manchester United. Dilansir dari laman Transfermarkt, disebutkan bahwa rekor pembelian kiper termahal Manchester United sejauh ini masih dipegang David De Gea yaitu 25 juta euro dari kubu Atletico Madrid pada tahun 2011 lalu. Rekor tersebut berpotensi pecah andai transfer Andre Onana yang mencapai 50 juta euro resmi terrealisasi pada musim panas ini. Rekor kedua adalah rekor sebagai kiper asal benua Afrika pertama buat Manchester United. Masih dari Transfermarkt, diketahui bahwa Manchester United tak pernah sekalipun menggunakan jasa kiper asal Afrika sepanjang sejarah berdirinya klub. Kiper asing yang pernah berseragam Manchester United lebih sering berasal dari Spanyol, Belanda, Prancis hingga negara-negara Amerika Latin seperti Argentina. Rekor ketiga adalah rekor sebagai pemain asal Afrika dengan biaya transfer termahal dalam sejarah Manchester United. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Manchester United sangat jarang mendatangkan pemain dari benua Afrika dan pemain terakhir yang mereka boyong adalah Odion Ighalo dari klub China dan Shenhua. Kejayaan Erling Haaland di Manchester City bisa berakhir jika Rasmus Højlund gabung Manchester United di bursa transfer musim panas 2023.
seperti diketahui, Manchester United semakin dekat mendatangkan Rasmus Højlund di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, juru taktik Erik ten Hag menginginkan jasa penyerang Atalanta itu untuk merapat ke Old Trafford pada musim panas kali ini. Manchester United menawarkan Rasmus Højlund kepada Atalanta dengan total biaya 50 juta pound atau setara dengan 573 miliar rupiah. Sementara itu, kedatangan Rasmus Højlund bisa menambah keuntungan bagi Manchester United di Liga Inggris musim 2023. Pasalnya, Højlund sendiri tampil gemilang bersama dengan Atalanta dengan mengoleksi total 10 gol dan 4 assist dari 34 penampilannya. Tak hanya itu, Rasmus Højlund sendiri disebut sebagai The New Erling Haaland karena disebut memiliki kemampuan seperti pemain Norwegia yang membela Manchester City tersebut. Saya bisa melihat kesamaan seperti Erling Haaland cepat, saya juga cepat, dia pakai kaki kiri, saya juga pakai kaki kiri, dia kuat, saya juga kuat, saya berharap saya bisa mencapai levelnya, kata Højlund dilansir Express. Oleh sebab itu, kedatangan Højlund ke Manchester United bisa menjadi alarm bahaya bagi Erling Haaland yang menjadi kesuksesan Manchester City menyabet gelar juara Liga Inggris musim 2023. Rasmus Højlund sendiri sering dijuluki sebagai Erling Haaland, sebagaimana diungkapkan oleh sang pelatih di Atalanta yakni Gian Piero Gasperini. Namun, masih terlalu dini bagi Rasmus Højlund bisa disebut sebagai The New Haaland. Namun, kiprahnya bersama Manchester United tentu menarik untuk disaksikan.